Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Arwah Gadis yang Dinodai. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Rosa pun membuka kain jarik yang menutupi wajah Dion. Seketika, matanya membulat dan bibirnya menganga melihat jasad Dion yang mereka lihat dalam keadaan sudah dipenuhi ribuan pelatung. Rosa terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Percaya tak percaya dengan apa yang terjadi, dan malah semakin membuatnya frustasi oleh keadaan. Ya Allah, Pak. Rosa terkulai seketika karena terkejut melihat keadaan jasad Dion yang menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Serentak, semua yang melihat keadaan Dion. Kenapa bisa begini, Pak? Ada apa dengan anak kita? Rosa terseduh, merasa ada yang tak wajar dengan keadaan yang menimpa jasad Dion. Papa tidak tahu, Ma. Kenapa semua menjadi seperti ini? Terlihat Rudy yang juga merasa terkejut melihat keadaan mayat Dion yang mengerikan. Semua merasa heran dengan kejadian yang menimpa Dion. Dari kematian yang warga ketahui tak wajar, sekarang melihat keadaan jasadnya pun kian menambah pertanyaan. Sepertinya itu balasan bagi seorang pembunuh. Cibir dan bisikan tetangga membuat hati Rosa semakin terluka dan merasa malu. Diam, jika kalian di sini hanya untuk menghina, lebih baik kalian keluar. Sentak Isma yang merasa iba dengan Rosa. Ditambah ucapan tetangga yang semakin membuat hati Rosa semakin pilu. Jaga mulut kalian. Setidaknya hargai perasaan kami, juga mayat yang ada di hadapan kalian. Apa kalian tak pernah diajarkan bertutur kata yang baik saat melihat keadaan orang yang sedang tertimpa musibah? Sambung Isma kesal dengan perlakuan warga yang hadir di rumah Rosa. Maafkan kami. Semua kembali diam dan merasa tak enak telah berkata yang membuat Rosa semakin terluka. Semua kembali fokus dengan keadaan Dion yang sangat mengenaskan. Tubuhnya seolah telah lama meninggal dan telah membusuk. Hati Rosa merasakan pilu yang amat dan sesak dalam dadanya. Semua terheran dengan kejadian yang baru kali pertama terjadi di sekitarnya. Dan bahkan terjadi pada keluarga Rosa yang terbilang keluarga paling dikenal, baik dan terhormat. Keramahan Rosa dan Rudy sangat dikagumi para warga di wilayah Cipura. Kebaikan mereka tak hanya di tempatnya yang terkenal, namun sudah tersebar hingga ke kota yang menjadi tempat singgahnya yang hampir sering mereka kunjungi. Dalam keadaan yang riuh dan gelisah, tiba-tiba lampu rumah itu mati. Semilir angin berhembus dan menusuk pori-pori yang membuat mereka yang berada di sana bergidik ngeri, merasakan bulu kuduknya meremang. Rintik hujan yang telah turun seakan ikut bersedih dengan keluarga Rosa. Ditambah kilatan petir menjadi penerangan di saat mereka semua dalam keadaan sedang mencari penerang dalam kegelapan. Saat seseorang menyalakan sebuah pencahayaan, tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk kembali menyeruak di indera penciuman, membuat semua yang berada di sana kembali riuh dengan apa yang mereka alami. Semua tidaklah seberapa dibanding perbuatannya yang tak setimpal dengan ini. Suara seseorang terdengar sayu, namun jelas terlihat menekan bagi Rosa dan Rudy yang mendengarnya. Semua yang ada di sana saling pandang, mencari sosok yang tengah berbicara. Namun sayang, mereka sama sekali tak menemukan wujud sosok yang mereka cari. Semoga kalian mengingat dan tak akan melupakannya. Ini balasan bagi seseorang yang telah berbuat keji dan berarti iblis. Sambungnya lagi. Lalu keadaan kembali hening. Hanya tercium semerbak bau bunga melati yang bercampur dengan bau amis dan busuk yang masih menyengat. Keadaan kembali terang setelah sosok yang membuat mereka penasaran kembali menghilang. Dan keadaan kembali tenang meski dipenuhi 1000 pertanyaan dan kegelisahan yang tertara di hati masing-masing. Apa perbuatan anak kita begitu fatal, Pak? Sehingga menerima kenyataan seperti ini, ujar Rosa yang semakin dibuat terluka dengan keadaan Dion. Hatinya semakin sesak dan perih menerima kenyataan yang ada.
Sabar, Ma. Ini semua sudah takdirnya. Kita jalani saja sebagaimana alurnya. Saud Rudi dengan wajah yang semakin terlihat dengan rasa lelahnya. Lelah karena keadaan tak kunjung membaik. Isma hanya terdiam, terlalu penuh pikirannya dengan segala kejadian yang membuat keadaannya semakin hari semakin penuh misteri. Bagai novel yang sering dibacanya, banyak sekali kejadian di luar nalar dan memeras pikirannya. Pagi pun menyapa, Ustadz Fatih telah tiba, dan dengan bantuan warga yang hendak membantu memandikan dan mengurus jenazah Dion. Meski banyak yang menolak, tapi sebagian merasa kasihan dengan Rosa yang mereka sudah anggap baik. Kami mau bantu, Pak, karena ini demi kebaikan kita semua juga. Kasihan Bu Rosa dan Pak Rudi. Ini kesalahan anaknya. Mereka tidak patut menerima akibat atas perbuatan anaknya. Kita sesama manusia harus saling bantu. Kata-kata Pak Rusdi membuat mereka yang menolak diam, dan mau tak mau tetap membantu karena apa yang dikatakannya memang benar. Pengurusan jenazah segera mereka lakukan, karena mereka tak mau lebih lama menunda. Kasihan karena jenazah harus segera dikebumikan dan juga ingin segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya jasad Dion sudah dalam keadaan bersih dan sudah dikafani. Mereka pun melanjutkan dengan menyolatkan jasad Dion, lalu segera membawanya ke tempat peristirahatan terakhir. Astagfirullahaladzim. Ujian mereka terkejut dengan adanya suara petir yang tiba-tiba. Cuaca yang terang benderang dan keadaan dalam cuaca yang baik, namun terdengar suara petir menyambar dan kilatan-kilatannya terus menghiasi langit nan cerah. Ada apa, Pak? Ini cuacanya bagus dan terang. Masa ada suara petir? Tanya salah seorang warga yang menjadi pembawa keranda. Sudah, mungkin akan turun hujan. Lebih baik kita segera ke pemakaman. Ujar Ustadz Fatih berusaha membuat warga tenang. Ampuni anak hamba ya Allah. Lancarkanlah jalan menuju peristirahatan terakhirnya. Mohon Rosa dengan isak tangis yang terus menyelimuti wajahnya yang sudah memucat. Perjalanan menuju pemakaman pun dilanjutkan. Dengan terus-menerus kilatan petir yang menjadi penghias selama perjalanan. Setibanya di pemakaman, mereka langsung mengantarkan jasad Dion pada tempat terakhirnya. Diiringi dengan isak tangis dan rasa sakit, kini Dion telah berpulang pada sang penciptanya. Meski dengan keadaan hati yang masih belum mampu menerima, Rosa dan Rudi berusaha ikhlas dengan takdir yang sudah digariskan Tuhan. Setelah selesai membaca doa dan menaburkan bunga, mereka kembali meninggalkan area pemakaman. Namun tanpa diduga, hujan turun tak terkira di tengah teriknya matahari yang masih terang benderang bersinar di siang hari. Ada apa ini, Ustaz? Kenapa di tengah matahari bersinar hujan turun begitu deras? Tanya salah seorang warga yang merasa keanehan terus menyelimuti langkah mereka. Tidak apa-apa, Pak. Bukannya sering hujan di tengah matahari bersinar seperti ini. Saud Ustadz Fatih, meski sebenarnya dirinya pun merasa ada yang aneh. Astagfirullahaladzim. Serempak semua menyebutkan asma Allah. Karena berkali-kali petir menyambar dengan suaranya yang menggelegar seakan menjadi pengantar kepergian seseorang. Dalam hujan yang deras mengguyur, mereka berlari di tengah-tengah kucuran air untuk segera sampai di rumah. Keadaan semakin mencekam, suasana serasa horor. Padahal ini masih tepat pukul 12 waktu zuhur. Rosa dan Rudi dan Isma pun dengan cepat berlari menerobos derasnya air hujan. Mereka tak mengerti dengan keadaan yang semakin rumit dan semakin menambah kegelisahan di dalam benak mereka. Ada apa? Kenapa seperti ini? Padahal Dion telah mendapat balasannya. Namun kenapa ini masih terjadi? Seakan masih ada yang tertinggal. Ujar Rosa dengan hati yang dipenuhi dengan kegundahan. Derasnya air hujan masih menjadi teman di tengah perjalanan mereka. Isma, awas! Isma. Dengan cepat Rosa dan Rudi menghampiri Isma yang tengah tertimpa dahan jati. Bahkan yang melihat pun kembali mundur dan membantu Isma yang tengah tak sadarkan diri. Dahan pohon jati yang tengah rapuh
patah dan menimpa Isma yang tengah lewat, sehingga membuat warga kembali berbalik arah untuk melihat keadaan Isma. Terlihat Isma yang tersungkur dengan setengah tubuh yang tertimpa dahan pohon, membuat semua warga yang melihat membantu untuk memindahkan dahan pohon dari atas tubuh Isma. "Isma," lirih Rosa. "Ayo Pak, tolong bantu ponakan saya. Tolong angkat pohonnya," pinta Rudi pada warga yang berada di sana. Ayo Pak, bantu," seru Pak Ustadz Fatih sambil membantu yang lain untuk memindahkan dahan pohon tersebut. Semua warga termasuk Pak RT dan Pak Ustadz membantu memindahkan dahan pohon dengan keadaan hujan yang masih deras mengguyur dan sambaran petir yang masih bergelegar. Dalam keadaan hujan yang menderah, semua mencoba dan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk segera menolong Isma yang masih terkulai di bawah timpaan dahan pohon. Rengek tangis Isma membuat Rosa dan Rudi semakin gelisah. Terlihat Isma yang semakin pucat karena terus diguyur oleh air hujan dalam beberapa saat. "Tante, tolong," rintih Isma sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. "Pak, tolong Isma Pak, kasihin dia, cepat tolong Pak," teriak Rosa melihat Isma yang tak sadarkan diri dengan kondisi tubuh masih dalam tertimpa dahan pohon jati. Ustadz Fatih dan warga lainnya dengan sekuat tenaga terus mencoba mengangkat dahan pohon yang tumbang, hingga pada akhirnya mereka berhasil dan dengan segera membawa Isma ke rumah sakit. Belum kedukaan mereka mereda karena kehilangan sosok Dion, sekarang bertambah lagi dengan kondisi Isma yang tertimpa dahan pohon, sehingga mengharuskannya dirawat untuk beberapa hari. Rosa dan Rudi menghadapi keadaan yang memungkinkan memakan pikiran mereka, sehingga membuat mereka lelah karena kondisi yang tak memberikan mereka waktu untuk sekedar beristirahat. "Pak, kenapa setelah kematian Salsa banyak sekali kejadian yang sangat ganjal, Pak?" ujar Rosa dengan manik yang mulai berkaca-kaca. "Entahlah, Ma. Papa sendiri heran. Sepertinya kita sedang menerima petaka tak bertuah," jawab Rudi. Ajeng yang mendengar memalingkan wajah. Rupanya Ajeng menangis dalam diam. "Andai Mbak tidak memulai, semua tidak akan terjadi seperti ini, Mbak," batin Ajeng berbicara dengan bulir bening yang dengan kasar diusapnya. Ya, andai Isma dulu merestui hubungan Hendra dan Salsa, juga tidak berusaha membuat kebencian muncul dalam diri Salsa, semua tidak akan terjadi seperti sekarang. Memang Isma bukan bermaksud membuat hati Salsa tersakiti dengan sikapnya, hanya saja dorongan yang membuat Isma melakukan semua itu. Hendarto dan Chandra, orang tua Alvita, mereka yang selalu membantu keluarga Hendra dan Isma di saat mereka sedang hancur, dan Hendarto sebagai penolong akan memberikan bantuan dengan syarat Isma harus menjodohkan Hendra dengan Vita, putrinya. Vita yang sudah sebelumnya terpesona dengan sosok Hendra yang sering kali melihatnya saat berada di acara tertentu. Namun Hendra tidak sama sekali tahu akan hal itu. Hendra tidak mengetahui akan perjodohannya, yang hanya menjadi sebuah balas budi atas bantuan yang mereka dapatkan. Setelah kematian Salsa, Isma menjadi seseorang yang pendiam. Sikap arogannya berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Entah penyesalan atau apa yang membuat Isma sangat merasa bersalah. "Tan, Om, tangan Mbak Isma bergerak," ujar Ajeng yang sedari tadi menggenggam tangan Isma. Isma pun perlahan mengerjap. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Isma berusaha mengucapkan sebuah kalimat. Namun bibirnya seakan sulit untuk berbicara. "Istirahat dulu sayang, kamu masih lemas," ucap Rosa dengan membelai lembut pucuk rambut Isma. "Tan, aku panggilkan dokter dulu ya," kata Ajeng meminta izin pada Rosa. "Iya sayang." Ajeng dengan langkah cepat mencari dokter perawat kakaknya. Dengan perasaan senang dan berbaur campur, Ajeng merasakan ada sesuatu di balik kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya. Sudut Pandak Dinda. Malam telah larut. Setelah acara tahlilan Salsa semua, keluarga tidak dapat berbincang seperti biasa. Tepat pukul 21 malam, saat kami semua hendak beristirahat, kami sedikit terganggu dengan keadaan Dion yang menghilang tanpa sebab. Saat kami semua sedang dilema dengan keadaan,
terdengar suara deru mobil yang datang. Namun Ajeng yang kala itu tengah berkumpul bersama keluarga lainnya di depan, ia menghampiri ayah dan ibu dengan memberitahu kedatangan Tante Rosa dan suaminya. Tante Rosa dulu adalah istri sahabat ayah, yaitu ayahnya Dion. Ayah Dion adalah salah seorang dari satu perusahaan yang menjadi kebanggaan ayah atas kejujuran dan kedisiplinan dalam pekerjaan. Bisa dibilang sangat konsisten. Dan sejak ia meninggal, ayah selalu membawa Dion ke rumah kami dan tinggal seatap. Din, seru ibu membuatku tersentak dari lamunan. Kamu kenapa bengong? Ayo kita ke depan menemui tante kamu. Iya bu. Jangan terlalu panjang pikiran sayang. Biarlah yang berlalu tetap menjadi sebuah pelajaran. Kita harus tetap ikhlas meski hati kita masih terluka, ucap ayah dengan menggusar rambutku. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Kami pun menemui Tante Rosa dan suaminya. Namun baru saja ibu dan ayah tepat di pintu depan, Tante Rosa dengan wajah yang telah pucat bersimpuh di kaki ayah dan ibu sambil terisak. Loh, Rosa, ada apa ini? Ibu yang terkejut dengan perlakuan Tante Rosa. Rosa, bangunlah. Ceritakan ada apa ini. Kamu tidak pantas melakukan ini. Timpal ayah yang mencoba membuat Tante Rosa berdiri. Rian, Siska, saya mohon bantu saya menemukan Dion. Mohon Tante Rosa dengan memeluk kedua kaki ibu. Apa maksud ucapan kamu itu, Rosa? Tanya ibu yang tak mengerti maksud dari perkataan Tante Rosa. Ya, aku tidak memberitahu ibu dan ayah atas kehilangan Dion dan Rija yang secara tiba-tiba, dan aku juga tidak hirau akan apa yang terjadi pada mereka. Dinda, apa kamu tidak cerita pada orang tuamu? Tanya Om Rudi, suami Tante Rosa. Untuk apa aku ceritakan pada ayah dan ibuku? Toh semua yang terjadi atas perbuatannya sendiri. Dia pantas kok mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ujarku dengan rasa kesal yang menjalar. Baru kehilangan anak segitu saja sudah sampai bersimpuh di kaki ibu. Apalagi kalau ia melihat bagaimana perlakuan anaknya pada adikku. Dinda, bicara apa kamu ini? Jaga sikap kamu. Dia tante kamu. Bentak ayah dengan mencekal pergelangan tanganku. Aku hanya diam tak menjawab lagi perkataan ayah. Memangnya ada apa? Maafkan Dinda. Dia tidak cerita apapun kepada kami. Maafkan dia juga jika berlaku tidak sopan. Ucap ayah dengan meminta maaf pada kedua orang yang tengah menatap sendu padaku. Rian, Dion menghilang. Lirik Tante Rosa dengan air mata yang semakin mengalir deras di pipinya. Apa? Menghilang? Ayah terkejut dengan ucapan Tante Rosa, sehingga ia berkali-kali menatap manik mataku. Wajah pucat Tante Rosa semakin menandakan bahwa dirinya sangat terluka atas apa yang menimpa Dion anaknya. Tapi, apa ia tak pernah berpikir tentang perasaan keluargaku setelah tahu bahwa anaknya yang telah menghabisi nyawa Salsa. Memuakkan sekali. Seakan hanya mereka yang tertimpa masalah yang amat memilukan. Tanpa mereka sadari, justru keluargaku yang amat terluka atas perlakuan biadab Dion. Tolong, bantu kami menemukan Dion. Rian, Siska, saya mohon. Pinta Om Rudi dengan memohon kepada ayah dan ibuku. Kami harus bantu apa? Kami sendiri tak tahu harus berbuat apa. Saut ayah dengan kecemasan yang tertera di wajahnya yang semakin menua. Antarkan kami ke tempat di mana Salsa ditemukan. Pinta Tante Rosa. Sontak membuatku terkejut. Untuk apa ia meminta kami mengantarnya ke tempat di mana jasad Salsa ditemukan? Kami sudah mencarinya kemana-mana. Polisi pun sudah mencari dengan berbagai cara. Namun semua sia-sia. Kami tidak bertemu dengan Dion dan temannya. Ibu memandang ayah dengan raut wajah yang tak mengerti. Mungkin ibu pun berpikir hal sama denganku. Untuk apa mencari orang hilang ke hutan di tengah malam begini? Namun tanpa berkata apa-apa lagi, ayah dan ibu menyetujui permintaan Tante Rosa. Meski malam semakin larut dan mencekam, kami berangkat menuju hutan larangan di mana jasad Salsa ditemukan dulu.
Ajeng, tante titip ponakan tante, Rina dan Rani. Mungkin sebentar lagi Susi dan Dodi kembali, karena Dinda harus menemani kami. Ucap ibu pada Ajeng dengan berpamitan dan menitip adik sepupuku yang tinggal, Tante Susi, keluar membeli susu untuk mereka. Baik tante. Kami pun meninggalkan rumah dengan perasaan yang sama-sama sulit diartikan. Permintaan Tante Rosa sangat membuat pikiranku terganggu. Selarut ini, ia mengajak kami untuk mendatangi hutan yang sama sekali jarang terjamah orang. Setelah sama-sama memutuskan untuk pergi ke hutan larangan, kami pun dengan hati penuh tanda tanya beranjak memasuki kendaraan kami, meski penuh kegelisahan. Setelah semua masuk dalam kendaraan roda 4, mobil pun langsung berselancar dengan bebas karena keadaan jalan yang sudah lenggang. Namun setelah mobil akan memasuki perempatan, mobil Tante Rosa tiba-tiba berhenti. Kemudian terlihat mobil lain datang menghampiri, namun aku tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, dikarenakan kendaraan kami berada paling belakang. Mobil siapa ya? Kau sepertinya hendak ikut bersama kita, tanyaku kepada ayah saat sebelum menyadari siapa yang berada di depan kami. Mungkin orang tua teman Dion, Din. Bukankah Dion menghilang bersama salah satu temannya? Jawab ayah. Tante Siska kah? Rupanya mereka merasakan apa yang dulu pernah kita rasakan. Kehilangan orang yang kita sayang. Namun kita tidak sampai memohon siapapun hingga bersimpuh seperti mereka. Sautku kembali dengan segala kemuakan melihat orang-orang seperti mereka. Saat mereka mengetahui bahwa Salsa hilang pun, mereka seakan tak peduli, bahkan tak ubahnya seperti menganggap angin lalu. Sudahlah, Din. Kamu tidak boleh terus seperti itu. Mereka sudah mendapat balasan atas perbuatannya. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka sekarang. Aku pun hanya terdiam mendengar ucapan ayah. Ya, ayah. Bisa berbicara seperti itu, namun aku tahu hatinya pun merasa terluka lebih melebihi diriku. Namun dirinya mampu menutupi itu semua karena pikirannya tak pernah dikuasai oleh amarah seperti yang lainnya. Tak terkecuali jika ia berada dalam keadaan yang tak terduga, seperti saat bertemu dengan jasad Salsa. Ampuni aku, maafkan aku. Tak lama dalam perjalanan, kami pun sampai di tempat tujuan. Dalam sekejap, suara seseorang membuatku tersadar dari lamunan. Suara siapa itu ya? Bu, di tengah hutan seperti ini, masa ada orang? Bukankah ini hutan yang jarang terjamah manusia? Tanyaku sesaat setelah turun dari mobil. Kembali terdengar suara tawa, namun suara seperti cekikikan membuat ibu dan aku semakin mendekati ayah. Begitupun Tante Rosa dan Tante Siska. Mereka sama-sama berpegang pada pasangannya. Tersirat raut wajah kekhawatiran pada kedua manusia yang memohon untuk kami datang ke tempat seperti ini. Pak, suara siapa itu? Ucap Tante Rosa yang bertanya pada suaminya. Iya Rosa, siapa yang malam-malam berada di tengah hutan seperti ini? Timpal Tante Siska, ibunya Rija. Kami semua melirik pada pedalaman hutan larangan. Dengan hati was-was dan perasaan yang gundah, kami masih berdiam dengan keadaan yang semakin mencekam. Ampuni aku, Sa. Maafkan aku. Aku hilaf. Terdengar suara seseorang yang meminta ampun dan memohon maaf. Dari suaranya kami seperti tak asing dan sangat familiar di telinga. Pak, itu seperti suara... Ucap Tante Rosa dengan menunjuk ke arah hutan. Kami saling pandang. Semua merasa tegang dengan suara yang kami dengar. Dengan tanpa pikir panjang, kami pun segera berlari mencari asal suara. Hingga beberapa saat kami berlari, menyusuri hutan yang gelap dan penuh dengan semak belukar, tiba-tiba. Jika kau hilaf, aku pun sama. Aku hilaf karena telah membunuh kedua temanmu dan juga membunuhmu. Perkataan Salsa nyaris membuat Dion tak berdaya. Dion kehabisan kata-kata untuk lari dari dendam adikku. Dirinya tak tahu harus melakukan apa lagi untuk lepas dari jerat dendam Salsa. Aku yang menyaksikan sangat geri melihat keadaan Dion yang sudah sangat mengenaskan. Tubuh yang sudah tak dibalut selai kain pun tubuh yang penuh luka. Bukan hanya tubuh, wajahnya penuh dengan sayatan
yang memperlihatkan tulang-tulang di pipinya. Salsa mengangkat tubuh Dion dengan mencekik lehernya. Salsa dengan dendam yang membara mencekik leher Dion, lalu mengangkatnya. Sepertinya ia sudah ingin mengakhiri hidup Dion. Aku dan semua yang melihat seakan tak mampu mengucapkan sebuah kata-kata. Namun hanya hati yang terus berbicara. Apakah ini yang dirasakan Salsa dulu saat mereka menyiksanya, setelah mengambil kesuciannya, lalu menyakitinya dengan apa yang kulihat sekarang? Sa, tunggu. Suara ibu menghentikan pergerakan Salsa yang hendak menghunuskan kuku runcingnya pada perut Dion. Salsa melirik pada arah suara. Mungkin suaranya sangat ia kenal, bahkan sangat familiar di telinganya, juga sangat ia rindukan. Ibu. Seketika Salsa berhenti dan kembali pada wajah aslinya. Iya nak, ini ibu. Terlihat ibu, ayah, dan semua yang berada di sana. Tak lupa dengan orang tua Rija, sangat histeris menyaksikan Dion yang sudah dalam keadaan mengkhawatirkan. Jangan nak, jangan lakukan itu kepadanya. Maafkanlah dia. Lirih ibu dengan isak tangis yang terseduh di bibirnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka tenang di dunia ini. Mereka yang memisahkanku dari orang-orang yang kusayang. Saut Salsa dengan mata yang kembali memerah dan amarah yang membuncah. Jangan, Sa. Kamu anak baik, nak. Jangan kamu lakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Itu sama saja. Ibu tahu kamu marah. Ibu juga sama. Kami sama marahnya dengan mereka. Tapi kita tidak boleh sama melakukan hal yang mereka lakukan terhadap kamu, nak. Mereka yang membuatku seperti ini. Mereka yang menjadikanku iblis. Mereka yang menanam dendam dalam diriku. Jadi jangan salahkan aku yang membalas kebiadaban mereka dengan hal yang sama. Ujar Salsa dengan kemarahan yang tak mampu lagi ditahan olehnya. Dendam sudah membara di hatinya. Terlihat perbedaan yang sangat jauh dari wajahnya. Dulu, Salsa yang tiap hari kulihat memiliki wajah yang sangat cantik dan tenang. Namun kini berubah dipenuhi kemarahan. Siapapun tak akan bisa membuatnya kembali menjadi manusia yang baik dan lemah. Kini Salsa berbeda. Dia bukan lagi jelmaan manusia, tapi sekarang ia telah menjadi iblis yang dipenuhi amarah dan dendam dalam hatinya. Tidak, nak. Ibu menggeleng tak percaya dengan Salsa yang ada di hadapannya saat ini. Salsa yang terlihat kejam dan sangat menyeramkan, seakan siapapun yang melihatnya akan diterkam. Hentikan, Sa. Biarlah hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarlah kami membawanya, ucap ayah dengan bibir gemetar. Salsa menatap tajam kami semua. Ia melirikku karena hanya aku yang tengah berdiri tanpa mengeluarkan kata-kata. Tidak akan aku biarkan siapapun menghalangi niat balas dendamku, tegas Salsa dengan suara yang berat dan parau. Semua yang mendengar hanya terisak. Begitupun Tante Rosa yang tak mampu berkata-kata melihat keadaan Dion yang tengah mengkhawatirkan. Dion berusaha kembali meronta. Pikirannya Salsa sedang tidak terlalu fokus kepadanya. Namun sayang, Salsa tidak sebodoh yang Dion pikir. Kau mau lari? Tidak akan aku biarkan. Seringai Salsa yang melihat Dion hendak melarikan diri. Hatiku masih ada rasa peduli melihatnya yang dalam keadaan seperti ini. Namun kebencianku lebih dalam dibanding rasa kasihanku. Salsa, Tante mohon sayang, lepaskan Dion. Tante mohon. Melas Tante Rosa dengan bersimpuh dan mengedahkan kedua tangan di dadanya. Tidak, kalian harus merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan dan jauh dari semua yang mengasihi. Kalian harus merasakannya. Liris Salsa, tanpa diduga bulir bening membasahi kedua pipinya. Aku tahu masih ada rasa iba di hatinya. Namun dendam juga telah menyelimuti perasaannya. Sama halnya denganku, aku kasihan melihatnya seperti itu. Tapi hatiku senang karena mereka dapat merasakan apa yang kami rasakan. Jangan menganggapku lemah, Dion. Salsa kembali mengangkat tubuh Dion dengan mencekik lehernya. Salsa, jangan, nak. Jangan, Tante mohon. Teriakan permohonan yang melihat Dion sama sekali tak membuat Salsa peduli dan menghalangi niatnya.
Nyawa tetap harus dibayar nyawa. Kini bukan lagi soal peduli dan rasa kemanusiaan yang ada dalam hatinya, namun kemungkinan dendamlah yang bersemayam di hati Salsa saat ini. Sah, hentikan. Bagiku yang baru kali pertama mengeluarkan sepatah kata. Hentikan, Dek. Jangan lagi menambah beban di perjalananmu. Pergilah dengan tenang. Biarlah kami yang mengurus semua duniamu. Ucapku lirik, namun sedikit pun tak membuat Salsa berubah. Meski aku ingin Dion merasakan apa yang dulu Salsa rasakan, tapi aku tak tega jika melihat ibu menangis, melihat kejadian naas yang kedua kalinya. Diam, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang terlibat bebas hidup di dunia, termasuk kalian yang berwajah munafik. Hardik Salsa dengan seringai tajam menatap kami semua. Hentikan, nak. Ibu mohon, jangan lakukan ini. Melas ibu berusaha menghentikan Salsa yang hendak kembali mengunuskan kuku runcingnya pada Dion. Salsa berpaling. Ia tak ingin hatinya lemah hanya karena orang-orang terkasihnya masih peduli pada pembunuhannya. Kau dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka masih memberimu hati dan kesempatan. Mereka masih menyimpan empati dan rasa kasihan kepadamu, tapi tidak denganku, ujar Salsa yang semakin mengeratkan cekikan tangannya pada Dion. Membuat ibu, ayah dan semua semakin terseduh. Tante Rosa dan Om Rudi pun terisak melihat keadaan anaknya yang seakan sekarat di tangan Salsa. Larangan Dion sangat membuat Tante Rosa sesak. Tangis pilunya menjadi nyanyian di tengah hutan belantara yang sunyi dan mencekam. Semua melihat bagaimana kondisi Dion yang semakin lemah di tangan Salsa. Kau harus mati. Kau harus menebus semua yang sudah kau lakukan kepadaku, imbus Salsa dengan mata yang menyala-nyala dan wajahnya yang semakin menyeramkan. Tidak. Semua histeris melihat Dion yang terkulai tak bernyawa. Semua menyaksikan bagaimana Salsa mengakhiri hidup Dion dengan rasa sakit dan siksaan yang sepadan. Seminggu telah berlalu. Keadaan Hendra telah sedikit demi sedikit membaik. Meski terkadang kesadarannya seperti orang yang tak sadar. Namun berkat Dinda, Hendra terus melewati masa pahitnya. Masa yang telah berlalu mereka anggap sebagai pengajaran bahwa hidup tak selalu berada dalam kebahagiaan. Ada kalanya sebuah badai akan menerjang. Dinda yang masih sibuk dengan urusan kantornya, juga dengan perasaannya yang terus berusaha membuat Hendra lekas sembuh. Sesungguhnya ia melakukan ini karena merasa tidak semuanya Hendra bersalah. Meski Dinda sempat kecewa, tapi ia berusaha membuat hatinya ikhlas. Jika Salsa tidak berbuat apa-apa kepadanya, mungkin karena Hendra tidak ada kaitannya dengan meninggalnya Salsa. Mungkin Salsa kecewa atas pengkhianatan Hendra, tapi seolah Salsa paham dengan keadaannya. Lepaskan, biarkan aku menemui perempuan lacur itu. Perempuan tak tahu diri. Terdengar suara teriakan seseorang dari luar ruangan, sehingga membuat Dinda terhenyak dari lamunan. Dasar perempuan lacur, kau mencoba merebut calon suamiku. Kembali terdengar suara sosok perempuan yang terus membuat gaduh di kantornya, sehingga Dinda memutuskan untuk melihat siapa pemilik suara tersebut. Setelah Dinda keluar dari ruangannya, terlihat satpam dan beberapa karyawan sedang menghadang seseorang yang terus meronta, meminta masuk dengan suara teriakan yang terus mengganggu para karyawan. Akhirnya, penjaga berusaha mengusir meski ia terus berontak. Alvita, seru Dinda. Terlihat tatapan tajamnya melihat sosok yang membuat kegaduhan di kantornya. Oh, berani banget ya seorang pembunuh dan dalang penculikan datang ke sini. Sinis Dinda dengan senyum mengejek. Kurang ajar kamu perempuan lacur. Alvita hendak menjambak rambut Dinda, namun dengan sangat lihai Dinda mundur sehingga Vita terjatuh. Berani kamu datang ke sini dengan mulut kotormu? Hah? Apa kamu sudah tak punya malu menunjukkan wajahmu di tempat ini? Kau dengar Alvita, perempuan yang telah merebut kekasih adikku dengan cara menyuruh orang menculik adikku hingga ia tewas dengan keadaan mengenaskan. Apa kau dengar Alvita? Hardik Dinda dengan tangan mencekal rahang Vita. Terlihat Vita yang mengeringis kesakitan namun tak bisa melawan. Sahabat macam apa kau itu? Merebut kekasih sahabat sendiri.
lalu memberinya obat perangsang agar mau memenuhi nafsu birahimu, nafsu setan yang kau miliki. Apa yang pantas kamu dapatkan? Apa? Hah? Sambung Dinda kembali. Kini amarahnya kembali memanas melihat Vita yang tak tahu malu melabraknya di tempat yang tak seharusnya. Namun Dinda bukan orang bodoh yang bisa dipermalukan oleh Vita. Justru Vita yang malu karena Dinda melawannya. Diam kau, sentak Vita. Kenapa? Apa kau takut semua orang mencemooh kamu setelah mereka tahu betapa buruk dirimu yang berwajah cantik ini? Vita terlihat geram dengan Dinda. Namun semakin ia melawan, semakin Dinda membongkar semua kebusukannya. Dengan rasa amarah dan malu, Vita pun berlari meninggalkan kantor Dinda. Namun, saat memasuki mobil, Vita dikagetkan dengan sosok yang telah berada di belakangnya. "Wah!" teriak Vita yang terkejut melihat sosok perempuan yang tengah duduk di kursi belakang kemudi miliknya. "Kini giliranmu." Suara bisikan seseorang terdengar sayu di telinganya. Vita pun membuka mata, namun tak ada siapa-siapa di sana. Dengan perasaan cemas, Vita pun menyalakan mesin mobil, lalu melajukan dengan kecepatan tinggi di tengah perjalanan. Dengan terik matahari yang tengah di atas kepala Vita merasakan sesuatu meniup lehernya. Vita menatap ke belakang mobil, namun betapa syok saat melihatnya melihat sosok amat ditakutinya tengah berada di hadapannya. Dengan wajah yang hancur, kulit mengelupas, dan bau busuk yang menyengat dengan bercampur bau amis menyeruak di seluruh ruangan mobil yang dilajukannya. Vita syok dan terkejut sehingga membanting setir mobil dan lepas kembali. Suara kendaraan menabrak sebuah pohon terdengar jelas, sehingga membuat warga yang tidak melihat pun menghampiri dengan perasaan terkejut dengan suara yang amat keras. "Ada kecelakaan, ayo kita lihat." Suara bapak-bapak mengajak warga lainnya untuk melihat mobil yang menabrak sebuah pohon pinus yang bertengger di pinggir jalan. "Cepat, panggil ambulan dan bantu korban keluar dari dalam." Warga tergopoh-gopoh menghampiri dan membantu memanggilkan polisi juga pihak rumah sakit. Dengan keadaan yang ramai membuat jalanan sedikit macet karena batang pohon yang roboh tumbang di tengah jalan. Vita dibawa ke rumah sakit setelah ambulan tiba. Namun setelah Vita dibawa, seketika datang polisi untuk memeriksa bagian kendaraan. Di saat polisi tengah membatasi garis kecelakaan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan melirik mobil yang tengah hancur tertimpa dahan pohon. "Seperti mobil Vita," gumam Isma. "Iya mbak, dari platnya aku hafal itu mobil Vita," saut Ajeng. "Pak, di mana pemilik mobil kecelakaan ini?" Tanpa menjawab, Isma memanggil salah seorang polisi untuk ditanyainya. "Korban sudah dibawa ke rumah sakit, Bu. Apa Ibu mengenalnya?" tanya polisi yang bernama Rizik. "Apa korbannya perempuan, Pak?" "Iya, Bu." "Ya sudah, terima kasih, Pak. Saya permisi." "Sama-sama." Isma dan Ajeng pun kembali melajukan mobilnya. Meski masih berpikir siapa yang memakai mobil Vita, Vita sendiri atau Tante Chandra. "Coba Mbak hubungi Tante Chandra. Jika Tante Chandra ada, sudah pasti Vita. Sekalian kita beritahu bahwa dia kecelakaan." "Kamu benar juga." Isma pun mengambil gawainya, lalu mencari nomor ibunya Vita. Setelah ketemu, Isma langsung menekan tombol hijau untuk memanggilnya. "Halo Tante, apa Tante baik-baik saja?" sapa Isma sesaat sambungan telepon tersambung. "Iya Isma," suara Chandra di seberang sana. Terdengar isak tangis saat Chandra menjawabnya. "Loh, Tante kenapa?" Vita kecelakaan," ujar Chandra dengan suara sesenggukan. "Jadi yang tadi kecelakaan itu Vita? Ya sudah, Isma ke rumah sakit sekarang, Tan." Isma pun memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban Chandra. Dengan terburu-buru, Isma menarik gas menuju rumah sakit. Yang seharusnya Isma pulang untuk mengadakan makan bersama setelah Hendra pulang, namun seolah waktu masih memberikan jalan lain, sehingga arah pulang berputar pada arah lain, yaitu ke rumah sakit. 1 jam perjalanan, Isma dan Ajeng sampai di rumah sakit.
Dengan kecemasan dan kekhawatiran yang ada, Isma langsung menerobos menuju ruang rawat Vita setelah menanyakan ruangan pada perawat. "Isma," suara Chandra terdengar lirih saat melihat kehadiran Isma. "Tante, bagaimana keadaan Vita?" "Ya belum siuman, masih ada dalam masa kritis," ucap Chandra dengan hujanan bulir bening di pipinya. "Kenapa Vita bisa berada di kawasan kantor Priyasa Sukma? Dari mana dia, Tan?" tanya Isma dengan pertanyaan yang sudah ada sejak mengetahui kecelakaannya berada dekat dengan kantor Dinda, kantor yang dulu dikelola Salsa. "Kantor Priyasa Sukma," sahut Chandra dengan manik menatap plakat Isma. "Iya, setahu Isma Vita tidak baik hubungannya dengan Dinda. Tidak mungkin Vita masih mengunjungi kantornya." Apa jangan-jangan batin Isma tidak berharap Vita mengatu pada Chandra tentang Hendra yang berusaha sembuh demi Dinda dan akan membatalkan pernikahannya dengannya. "Isma, apa benar yang Vita ucapkan, Nak?" Suara Chandra gemetar mengucapkan pertanyaan pada Isma. "Maksud Tante?" Isma tergugup. Feelingnya sudah tahu ke arah mana Chandra akan bertanya. "Tentang Hendra yang..." "Permisi, dengan keluarga Ibu Alvita?" Suara Chandra tergantung karena kedatangan seorang perawat. "Iya, saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya?" Chandra bangkit dan mendekat pada perawat dengan perasaan gelisah bertanya tentang keadaan Vita. "Ibu bisa bertemu dokter, biar dokter yang menjelaskannya." "Ada apa? Apa yang terjadi sesuatu terhadap anak saya?" tanya Chandra dengan kekhawatiran yang mendalam. "Mohon maaf, saya harus memberi berita duka ini kepada keluarga pasien yang bernama Alvita. Dengan sangat saya memohon maaf bahwa pasien..." Dokter menggantung ucapannya. Terlihat Chandra, Isma dan Aceng yang tengah dipenuhi rasa gelisah karena mendengar kata duka yang dokter ucapkan. "Pasien sudah meninggal dunia." "Meninggal?" Suara Chandra tergugup mendengar kabar duka yang dokter sampaikan. Bagaikan disambar petir di siang hari. Sesak dan pahitnya yang Chandra rasakan, anak satu-satunya harus meninggal. "Alvita!" Chandra lari memasuki ruangan Vita. Chandra terhuyung setelah melihat Vita yang sudah tertutupi oleh kain di keseluruhannya. Semua menangis tak menyangka dengan apa yang terjadi. Beberapa hari lalu, Vita masih menemani mereka. Dan sekarang, semua tinggal nama. "Sabar Tante, sabar," ucap Isma berusaha menenangkan Chandra. "Vita," lirik Chandra yang kemudian tak sadarkan diri. Keadaan Chandra terguncang sehingga membuatnya tak sadar. Dengan keadaan yang tak tenang, Isma menghubungi Hendarto, suami Chandra, yang juga memberi kabar bahwa Vita telah tiada. Setelah menunggu beberapa jam, Hendarto datang dengan beberapa keluarganya. Mereka langsung membawa Vita ke dalam mobil dan membawa Chandra yang masih tak sadarkan diri. Setelah perjalanan yang memakan waktu 1 jam, akhirnya mereka sampai di kediaman Hendarto, rumah yang sudah dipenuhi sanak saudara dan tetangga menyambut kedatangan jasad Vita. Begitupun Isma. Dan Aceng tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Aceng memang tak menyukai Vita, namun melihat keadaannya yang sudah tak bernyawa, ia pun ikut berduka. Aceng menghapus bulir bening yang membasahi kedua pipinya, lalu menjauh dan mencari tempat yang tidak terlalu dibanyaki orang. Aceng mengambil gawai di tasnya, lalu menghubungi seseorang dan memberitahu yang menimpa Vita. Setelah selesai Aceng kembali berkumpul, Chandra yang masih histeris pun membuat para warga dan tetangga yang melayat merasa iba. Sesaat Chandra tenang, sehingga pemandian jasad Vita bisa dilakukan dengan tenang. Namun dirinya kembali histeris setelah jasad yang terbujur kaku dikafani. 1/4 jam kemudian, terdengar suara seseorang yang datang dengan membantu memapa seorang laki-laki yang masih dibantu saat berjalan dan berdiri. "Endra," ujar Isma, lalu melirik pada Aceng yang langsung membantu Dinda menggandeng Hendra. "Maaf, saya terlambat," ucap Dinda. Aceng mengangguk. Lalu, "Hen, Vita sudah tiada."
Berilah ucapan untuk terakhir kalinya sebelum ia dimakamkan, ujar Ajeng dengan memegang erat tangan Hendra. Hendra pun menoleh pada Dinda. Dengan senyum dan anggukan Dinda, Hendra pun mengerti. Chandra dan Hendarto saling pandang, namun Hendarto melarang Chandra untuk mengatakan sesuatu sepatah kata pun. Maafkan aku. Semoga kamu tenang di sana. Semoga kamu diberikan tempat yang indah di sisinya, ucap Hendra sambil mendekatkan wajahnya dengan wajah Vita yang sudah tertutup kain kafan, lalu kembali duduk bersebelahan dengan Dinda. Tak lama Rian dan Siska pun datang untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga yang sedang berduka. Tak menunggu lama, mereka pun mengantarkan Vita ke tempat terakhirnya dengan suara tangis yang mengiringi kepergian Vita. Sebulan sudah berlalu setelah kematian Vita. Keadaan Hendra yang sudah semakin membaik dan sudah seakan pulih. Waktu terus berlalu. Hubungan Hendra dan Dinda semakin serius dan akan mengadakan acara pertunangan. Hari yang dinanti pun tiba, di mana Hendra akan bertunangan serta melamar Dinda untuk dijadikan kekasih halalnya. Semua berjalan lancar tanpa gangguan sedikit pun. Semua orang terlihat bahagia dan gembira melihat pasangan yang bahagia. Hari berlalu seperti biasanya. Dinda pun masih melanjutkan mengelola kantor Salsa, dan hari ini sedang ada meeting para karyawan guna memberi kabar bahagia bahwa Dinda akan segera menikah. Sal, tolong kumpulkan semua karyawan di ruang meeting ya. Titah Dinda pada Rizal, karyawan yang paling ramah di kantornya. Baik, Bu. Mereka pun langsung beranjak ke ruang meeting untuk segera memulai acara yang akan diberitakan oleh Dinda. Sebelum Dinda masuk, Dinda pun menunggu seseorang datang. Dan setelah beberapa waktu terlihat seorang laki-laki yang tampan dengan baju yang dilapisi jas berwarna navy, kulit putih, dan hidung yang mancung menambah kesan ketampanannya. Mas, sapa Dinda. Sudah lama menunggu. Tidak, langsung masuk saja. Mereka pun memasuki ruangan meeting dengan karyawan yang sudah menunggunya. Setelah Dinda masuk, betapa terkejutnya mereka dengan sosok yang tak asing telah menggandeng Dinda dengan begitu mesra. Tuan Hendra, kenapa dia kesini? Lalu itu, bisik seorang karyawan yang melihat Hendra bergandengan dengan Dinda dan yang belum mereka ketahui bahwa mereka telah menjalin hubungan. Apa kalian masih ingat saya? Tanya Hendra pada karyawan yang terus memandanginya. Masih, Pak, seru semua karyawan dengan serempak. Kalau begitu saya mohon maaf jika saya pernah memiliki kesalahan pada kalian. Begitupun dengan atasan kalian, Salsa. Saya mohon dengan lapang kalian bisa memaafkannya, ucap Hendra seraya kelopak mata yang mulai berkaca, namun Dinda yang berusaha membuatnya kuat. Sekarang kalian tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini? Tanya kembali Hendra. Belum, Pak. Saya akan mengumumkan sesuatu yang belum kalian ketahui. Mungkin yang kalian tahu, dulu saya adalah kekasih atasan kalian. Tetapi sekarang, ia sudah tenang di sana. Dan saya sampaikan kepada kalian. Hendra menggantung ucapannya, lalu menghadap pada Dinda, lalu memegang kedua tangannya, lalu kembali berucap. Perkenalkan, dia Dinda Permata, calon istri saya, sebagai pengganti Salsa di hati saya, ujar Hendra dengan senyum yang mengembang di depan semua karyawannya. Mereka semua terkejut, namun bahagia karena masih bisa memiliki atasan yang sama-sama baiknya. Wah, masa dari Atik pindah ke kakaknya, ujar seorang perempuan yang ternyata Dina, teman Dinda dan Salsa. Kalian jangan salah paham, Dinda yang membuat saya kembali pulih setelah saya drop karena kehilangan Salsa. Dan kemiripan mereka membuat saya tidak ingin kembali kehilangan orang yang saya cintai. Namun kalian harus tahu satu hal, saya mencintai Dinda dengan tulus, bukan karena wajahnya yang persis dengan almarhumah, tapi berkat ia yang masih bisa bertahan dan kuat berjalan di muka bumi ini. Jelas Hendra panjang kali lebar. Hendra tidak ingin orang berpikir bahwa Dinda mengambil kesempatan atau lainnya. Ia tidak ingin orang berpikir buruk tentang calon istrinya. Wah, selamat ya Bu. Saya doakan semoga lancar sampai hari H ya, ucap salah seorang karyawan bernama Uci. Terima kasih Uci.
Mereka semua merayakan kebahagiaan bosnya yang akan segera menikah. Namun tanpa mereka sadari, ada yang menahan kecewa di antara kebahagiaan mereka. "Kamu selalu mengecewakanku," liris sosok perempuan dengan kesedihan dan kecewa yang tengah melanda. Semua orang sibuk bersorak, melihat kebahagiaan demi kebahagiaan, dan sangat gembira karena masih diberikan kesempatan menata masa depan. Pasangan yang terus tersenyum dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, seolah semua takkan pernah berubah dan hanya ada sebuah kebahagiaan. Hingga hari pernikahan pun telah tiba. Mereka yang tergugup menunggu momen yang selalu dinantikan akan tiba. Para tamu sudah sangat bahagia mendatangi kedua mempelai yang sama-sama tergugup di acaranya sendiri. Kebahagiaan berburu di satu kediaman membuat semua lupa dengan masalah yang ada. Mereka hanya sibuk dengan satu, kebahagiaan yang saat ini mereka rasakan. Berharap semua takkan pernah berakhir. Semua keluarga bahagia dan penuh suka bersama pengantin yang baru saja bersumpah untuk selalu bersama dalam suka maupun duka dan selalu mengisi kekurangan satu sama lainnya. Cerita pun berakhir. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Meira yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Kemudian tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini, sehingga saya semakin semangat membacakan ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.